nomor 4C, wah, horor. Ya apa ini? Diterus tuh katanya. Yang C ini ya. Yang 4C ini adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang fisiknya jasad manusia, tapi hatinya iblis. Itu nggak bisa, kata laga Rasul, nggak bisa. Nggak bisa. Baik, pemimpin yang zalim, pemimpin yang rusuk, pemimpin yang rusak akhlaknya, yang jelek. Ya. Pemimpin yang hatinya penuh dengan kedengkian dan seterusnya. Yang dia zalim dengan rakyatnya. Maka yang seperti ini nggak bisa kata laga Nabi. Dalilnya di mana? Tolong dibuka Ustadz. Tirmidzi jilid 2, yaitu Tirmidzi. Nomornya 2259, 2200 itu ikut partainya. Gitu ya. Ya. Gabung, berkoalisi sama pemimpin itu, lanjut membenarkan kedustaan mereka. jelas pemimpinnya dusta, janjinya dibuktikan kabeh, ngapusi. Ya, gak ada yang dibuktikan janji-janjinya. Terus orang-orang ini ikut koalisi dengan pemimpin itu, maka Menolong mereka dalam kezaliman. bahkan ditolong dalam bentuk kezaliman, mereka malah ditolong. Terus lanjut. Maka ia tidak termasuk golonganku. Dan aku pun bukan termasuk golongannya. Terakhir Ustadz, Ia tidak akan datang kepadaku di telaga Kausar. nggak bisa datang. Saya bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Dan mereka tidak akan masuk ke telaga Al-Kausar. Hati-hati. Dulu sebelum masuk, ya, itu tegakkan keadilan. Begitu masuk cekre. Lah kami ble. Iya, tiba masalah dhewe belani. Iya, begitu masuk. Podo wae. Podo wae. Ya, hati-hati. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu itu dusta, tapi dia ikut mendukung. Iya, seperti itu. Balik bondo soal. Hah? Hari terus kajian ilmu, semangat, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan selalu menjaga kita. Matur nuwun. Mari kita sama-sama buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya sampaikan permohonan maaf. Nanti mohon doanya, nggih. Bu Muna, istri saya, ya, ibu, bapak ibu sekalian, tuan rumah sedang diuji oleh Allah. Ya, beliau sedang kondisi sakit. Kemarin sempat 2 hari opname di mitra keluarga. Ya sakit, alhamdulillah sudah membaik lah. Tapi sekarang masih butuh istirahat. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah penyakitnya. Amin. Matur nuwun, Kagem Ustadz Abu Aslam, kami aturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis ta'lim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Wabil khusus kepada ukhti, istri daripada Ustadz Syamsul, Ibu Muna, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada beliau. Sakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan dihilangkan semua penyakit yang ada pada beliau. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jal. La ba'sa tahur insyaallah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi di kediaman Ustadz Syamsul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat amal yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, agar Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, adalah doa yang sering kita baca, baik setelah subuh, baik ketika zikir pagi, ataupun ketika meminum air zam-zam. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dalam redaksi yang lain, Nabi juga mengajarkan kepada kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa min nafsin la tashba, dari jiwa
yang tidak mengenal rasa puas. Jiwa yang tidak memiliki sifat qanaah. Merasa cukup dari apa yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, Nabi mengajarkan kita berlindung wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa, kajian kita di Kamis pekan ketiga Ba'da Isya. Materi kita membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hafizahullah ta'ala, yaitu kitab yang berjudul Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadis An-Nabawi, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana buku terjemahannya ada di depan kami, yaitu yang berjudul Kisah-kisah Gaib dalam Hadis Sahih. Kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi yang sahih. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita, kalau tidak salah di bulan Februari atau Januari, kita telah menuntaskan kisah yang nomor 7, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kisah yang berbicara tentang, hai penghuni surga, abadi, tidak ada kematian lagi. Karena memang, betul ya? Karena memang yang kita bahas adalah kisah-kisah gaib yang sulit dijangkau oleh logika, sulit ditangkap oleh akal. Namun pendekatannya harus dengan pendekatan iman, bukan pendekatan rasio atau akal. Sami'na wa ata'na. Karena kita wajib mengimani semua berita yang Nabi sampaikan sebagai wujud realisasi syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensinya dari ucapan itu adalah tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Termasuk berita-berita gaib yang Nabi sampaikan. Karena tidak mungkin Nabi berdusta atas nama Allah. Tidak mungkin Nabi mengada-ada, tidak mungkin Nabi kita beropini. Apa yang beliau ucapkan itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Maka malam hari ini kita akan memasuki kisah nomor 8. Jadi bab baru malam hari ini Bapak Ibu. Tentang apa? Kisah yang ke-8 ini diberi judul oleh muallif. Muallif itu artinya penulisnya. Judulnya, Aku Seorang Yang Mula-Mula Menuju Telaga. Maksudnya aku di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi judul dari kisah nomor 8 ini, kisah ke-8 ini adalah Aku Seorang Yang Mula-Mula Menuju Telaga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita dengarkan bagaimana kisah yang ke-8 ini. Maka tentunya kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Saya bacakan hadisnya, setelah itu kita mencoba untuk mempelajari apa yang bisa kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Kisah nomor 8 ini tentang aku seorang yang mula-mula menuju telaga, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari. Saya nukil yang dalam riwayat Bukhari saja. Nomor asli 6583. 6583. Saya bacakan Bapak Ibu. Mari kita dengarkan baik-baik. Kita simak bersama bagaimana jalan cerita kisah ini. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu an qala. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya. Berarti si pembawa cerita hadis ini sahabat Nabi, namanya Sahal bin Sa'ad. Dia berkata,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini, baru kita dengarkan jalan cerita, kisah yang Nabi sampaikan ini. Inni faratukum alal haudhi. Akulah pertama-tama yang mendatangi telaga. Aku adalah orang yang pertama kali akan mendatangi telaga nanti di hari kiamat. Lah nanti kita akan berbicara banyak tentang telaga. Telaga Nabi ini apa, bagaimana luasnya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Saya ulang. Kata Nabi SAW dalam sabda beliau, akulah pertama-tama yang mendatangi telaga. Man marra alayya syariba, wa man syariba lam yadma' abadan. Kata Nabi, siapa yang menuju telagaku untuk minum, dan siapa yang meminumnya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Siapa yang sempat meminum air dari telagaku, maka abadan, abadi, dia tidak akan haus. Ini, kita lanjutkan. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Nabi melanjutkan jalan ceritanya. Sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku. Nah ini mulai. Akan ada beberapa kaum yang mendatangiku. Dan aku mengenal mereka, mereka pun juga mengenal aku. Kemudian antara aku dan mereka dihalangi. Jadi nanti ketika di telaga, Nabi SAW banyak di antara manusia yang mendatangi telaga Nabi tersebut. Aku kenal sama mereka, kata Nabi. Dan mereka pun kenal juga dengan aku. Hanya saja antara aku dengan mereka ada hijab, dihalangi. Lalu kemudian dilanjutkan. Jalan cerita belum kelar ini, belum kelar. Ada penambahan redaksi. Qala Abu Hazimin fasami'ani an-Nu'man bin Abi Ayyash. Kata Abu Hazim, ini redaksi tambahan ya. Nu'man bin Abi Ayyash mendengarku. Maka ia berkomentar. Faqala hakadha sami'ta min Sahal. Apakah beginikah yang kamu dengar dari Sahal? Apa benar Nabi itu telah mengatakan nanti banyak yaitu di antara umat manusia yang mendatangi telagaku, lalu Nabi mengenal mereka, mereka juga mengenal Nabi. Namun antara Nabi dengan mereka itu dihalangi dengan hijab. Apa benar kamu dengar itu dari Sahal, si pembawa cerita hadis tadi, Sahal bin Sa'ad? Maka kultu, katanya Nu'man bin Ayyash, dia mengatakan, naam, iya, aku dengarnya begitu, memang dari Sahal bin Sa'ad. Lalu dia menambahkan, faqala ashhadu ala Abi Sa'idil Khudri la sami'tuhu wa huwa yaridu fiha. Lalu dia berujar, menambahkan lagi ini. Yang maksudnya berujar ini Nu'man bin Ayyash. Dia menambahkan, saya bersaksi kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi yang lainnya. Sahabat Nabi yang lain. Kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sungguh aku mendengarnya dan dia menambahkan redaksi. Ternyata ada lagi tambahan hadis Nabi yang didengar oleh sahabat Nabi yang lain. Jadi kalau dari Sahal bin Sa'ad cuman sebatas antara aku dengan mereka ada hijab. Berhenti di situ. Ternyata Nabi juga menyampaikan hadis ke sahabat Nabi yang lain, redaksinya beda, tambahan ini. Dan ini lebih lengkap lagi. Tapi bukan dari Sahal bin Sa'ad, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Begini redaksinya. Fa'aqulu innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Aku berkata, maksudnya aku ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah golonganku.
Jadi setelah dibuatkan hijab itu, dibuatkan tabir antara Nabi dengan mereka manusia yang akan mendekati telaga Rasul tadi, maka Nabi bilang sama Allah, mereka ini umatku ya Allah, mereka ini golonganku ya Allah. Maka tetapi dijawab oleh Allah, sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat. Engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nah itu. Jadi ada tambahan redaksi ini. Terus. Fa'akulu suhkan. Suhkan. Liman ghaira ba'di. Maka aku berkata. Kata Rasul ini. Berkata kepada siapa? Mereka yang tadi disebutkan. Mereka melakukan sesuatu sepeninggal Rasul. Apa kata Nabi? Menjauhlah kalian, menyingkirlah kalian, menjauhlah bagi orang yang mengubah agama sepeninggalku. Nah, menjauhlah kalian, orang-orang yang mengubah apa yang telah aku ajarkan. Minggir. Suhkan, menjauh. Nah itu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu hadis ini masih panjang Bapak Ibu sekalian. Kami langsung persingkat, ternyata ada lagi tambahan redaksi lain. Tapi beda lagi sahabatnya. Kalau yang pertama Sahal bin Sa'ad, ada tambahan lagi Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang yang lengkap, yang terakhir Abu Hurairah radhiyallahu an. Ternyata Nabi menyampaikan sabdanya kepada Abu Hurairah. Beda lagi, lebih lengkap lagi. Ya. Apa kata Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu an? Maka disebutkan, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi fayuhallauna anil haudi fa'aqulu ya rabbi ashabi. Nanti pada hari kiamat. Lah ini redaksi lain yang dibawa oleh Abu Hurairah. Nah, nanti pada hari kiamat beberapa orang sahabatku mendatangiku. Kemudian mereka disingkirkan dari telaga. Lalu aku katakan, ya Rabbi, mereka ini sahabatku. Fayaqul, maka Allah menjawab. Ini lebih lengkap lagi. Innaka la ilma laka bima ahdasu ba'daka. Kamu Muhammad tidak punya pengetahuan tentang apa yang mereka kerjakan setelah engkau wafat. Kamu tidak ngerti Muhammad. Kamu wafat, ya. Kamu wafat, mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu ajarkan. Apa itu? Innahu murtaddu ala adbarihim al-qahqara. Mereka berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, keluar Islam, bid'ah dan dosa-dosa besar. Kamu tidak ngerti Muhammad. Mereka ini melakukan perbuatan, ada yang murtad, ada yang melakukan bid'ah, ada yang melakukan dosa besar setelah kamu wafat. Ketika kamu masih hidup, soleh, ngikuti ajaranmu. Setelah engkau wafat, mereka merubah ajaranmu. Inilah hadis yang lumayan agak panjang, riwayat Bukhari, berapa tadi nomornya? 6583. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang muncul pertanyaan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pelajarannya Bapak Ibu sekalian, pelajarannya ada 3. Loh kok cuma 3? Iya tapi panjang ini, mudah-mudahan waktunya cukup. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Nanti saya minta tolong dibantu Ustadz Syamsul ya untuk membacakan kitabnya, Sahih Targhib, sudah kami siapkan di situ, jilid 6. Kita lihat ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti akan kami sampaikan Bapak Ibu dalil-dalil lain, dalil-dalil pendukung. Nah, supaya kita punya gambaran tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya nanti banyak, tapi nanti kami persingkat aja. Jadi yang pertama, saya ulang, yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang menjelaskan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ini. Yang kedua Bapak Ibu, yang akan kita bahas adalah yang kedua, derajat hadis tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat hadis tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana derajatnya? Sahih atau dhaif atau bagaimana? Itu nanti nomor 2. Lah yang nomor 3, lah ini materi puncaknya, materi terakhir. Yang nomor 3 adalah seputar telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seputar telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat bagaimana telaga Nabi ini, ciri-cirinya dan seterusnya. Sekarang kita masuk materi yang pertama. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Dalil-dalil. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak Bapak Ibu. Saya sebutkan 5 saja. Mudah-mudahan mewakili ini. 5 saja. 5 dalil. 5-5-nya ada dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 6. Ya. 5 dalil. 1. Dalil pertama. Minta tolong Ustadz dibantu Sahih Targhib nomornya 3613. 3613. 3613. Kita dengarkan. Saya bacakan dulu teks hadisnya. Baik. Dari sahabat Abdullah 3613. Itu dalil pertama. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Haudhi masiratun syahrin. Ma'uhu abyadu minal laban. Warihuhu atyabu minal misik. Wakizanuhu kanujumis sama. Man syariba minhu la yadma'u abadan." Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya Ustaz? telagaku sejauh sebulan perjalanan. Masya Allah. Luasnya telaga Nabi seperti orang yang melakukan perjalanan sebulan. Masya Allah. Luas. Lanjut teruskan. Airnya lebih putih daripada susu. Airnya di telagaku itu lebih putih daripada susu. Terus. Dan wanginya lebih wangi daripada minyak misk. Baik. Wanginya air itu lebih wangi daripada minyak misik. Terus. Serta cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang di langit. Masya Allah. Jumlah cangkirnya tak ini. Ya. Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Wih, banyak bintang ini. Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Lalu yang terakhir. Siapa yang meminum darinya, niscaya dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Semoga kita berada di telaga Amin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dalil yang pertama. Berbicara tentang telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk dalil yang nomor 2. Kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib, cuma nomornya beda. Nomornya silakan Ustadz dibantu 3622. 3622. Ini dalil nomor 2. Dalil nomor 2. Kita dengarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li haudhan ma bainal Ka'bah wa Baitil Maqdis abyadu minal laban aniyatuhu adadan nujum wa inni la aktsaru al anbiya taba'an yaumal qiyamah." Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya
Nabi SAW telah bersabda, Isinya, sesungguhnya aku memiliki telaga yang jaraknya antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Masya Allah. Masya Allah. Kalau tadi luasnya seperti orang yang melakukan perjalanan 1 bulan. Barusan kita dengarkan Nabi mengatakan luas telaga ini antara Ka'bah yang ada di Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis, Palestina. Luasnya. Ya. Terus kemudian Airnya lebih putih daripada susu. airnya lebih putih daripada susu. Kemudian, Bejananya seperti jumlah bintang-bintang. baik, bejana, cangkirnya, tempat minumnya, yaitu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian terakhir, Dan sungguh, aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. semoga kita termasuk di dalamnya, di Amin. telaga tersebut. Ya Allah. Nah, ini yang kedua. Dalil yang ketiga, masih sama di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomor hadisnya 3625. Lah ini yang bikin merinding kita. Dalil nomor 3 ini, 3625 nomornya. Dalil ketiga itu. 3625. Sahih Targhib wa Tarhib. Kita dengarkan. Saya baca belum baca sudah merinding. Kita dengarkan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yaumal qiyamati faqala. Silakan Ustaz. Dari Anas radhiyallahu an dia berkata, Iya, aku telah memohon kepada Rasulullah SAW iya. untuk memberikan syafaat untukku pada hari kiamat. Aku berkata kepada Nabi agar Nabi memberikan aku syafaat. Loh berarti boleh Ustadz ya minta kepada Nabi? Boleh. Berikan aku syafaatmu ya Rasul. Boleh. Yang tidak boleh itu kalau Nabi sudah wafat. Maka tidak boleh meminta kepada orang yang telah mati. Nggak boleh. Meminta itu tetap kepada Allah. Karena beliau telah wafat. Lah terus kalau minta syafaat itu bagaimana? Wong beliau sudah wafat. Maka caranya adalah Anda meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan izinmu, ridhomu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadaku. Mintanya tetap kepada Allah. Kalau Rasul masih hidup dulu, sahabat, wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Enak. Ada orang yang iri, mengatakan, Ustadz, kenapa kita ini kok tidak hidup di zaman Rasul aja Ustadz ya? Terus ketemu Rasul, enak ketemu Rasul. Iya, Nabi mengatakan kamu surga, kamu surga, kamu surga. Wahai Rasulullah berikan syafaatmu. Doakan aku diampuni oleh Allah. Wahai Rasulullah, kan enak. Loh jangan begitu. Iya nek kau jadi umatnya Nabi, nek jadi Abu Jahal. Lah kalau kamu mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab. Iya, seperti itu. Karena hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu ya syukuri kita sekarang yang istiqomah berada di jalan Rasul, maka tentunya kita tidak lihat Nabi. Kita tidak tahu perawakan Nabi. Kita tidak lihat wajah Nabi, tapi kita mengimani ajaran Nabi, sunnah-sunnahnya. Itu jauh lebih baik ketimbang mereka yang ada di zaman Nabi, yang tiap hari lihat Nabi, ketemu Nabi, bercakap dengan Nabi, tapi matinya kafir. Abu Thalib, paman Nabi. Abu Lahab, paman Nabi. Abu Jahal, bukan paman Nabi. Ketemu Nabi, lihat Rasul, dialog sama Rasul, tapi hidayah tidak tersentuh. Sedangkan Anda nggak lihat Nabi, tidak tahu raut wajah Nabi, tapi kita mengimani ajaran Rasul. Mudah-mudahan kita bersama sang utusan kelak di yaumul qiyamah. Kita lanjutkan. Berikan aku syafaat, katanya sahabat Anas radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Qala ana fa'ilun insyaallah. Silakan. Lalu beliau bersabda, Iya. aku berikan, Aku berikan. insya Allah. Insya Allah. Enak ya. Minta syafaat langsung dijawab sama Nabi. Tak kasih. Insya Allah. Baik. Makanya kalau berjanji ucapkan insya Allah. Ayo saya mau tanya. Insya Allah itu diucapkan pada saat kapan saja? Kalimat insya Allah. Pada saat janji. Terus kapan saja? Pada saat berbuka puasa. Dahabat doma'u. Wabtallatil uruk. Wasabatal ajru.
Insya Allah. Terus kapan lagi? Saat ziarah kubur. Doa, baca ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nah itu doa ziarah kubur. Ya, termasuk ada beberapa hal yang lainnya. Baik, insya Allah ini di dalam Islam namanya istisna. Bacaan istisna. Kalau istighfar, astaghfirullah. Kalau isti'adzah, minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kalau istisna, insya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Terus kemudian dilanjut kultu. Fa'aina atlubuka. Silakan. Aku bertanya, di mana aku menemuimu? Nanti di hari kiamat wahai Rasulullah, di mana aku bisa ketemu dengan engkau? Masya Allah. Lalu apa jawaban Nabi? Qala awwalu ma tatlubuni ala sirat. Silakan. Beliau menjawab, pertama, temuilah, carilah aku di atas asyirat. Baik, carilah aku nanti di hari kiamat. Kalau kau ingin ketemu dengan aku di atas sirat. Sirat ini adalah jembatan yang membentang di atas neraka, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Cari aku di situ. Maka kata Anas, qultu fa illam alqaka ala sirat. Diuber terus sama Anas. Silakan. Aku bertanya lagi, Iya. bagaimana apabila aku tidak dapat menjumpaimu di atas asyirat? Kalau misalnya di atas sirat aku tidak lihat ke engkau wahai Rasulullah, nggak ketemu dengan engkau. Qala, Nabi menjawab, fatlubni indal mizan. Silakan. Beliau menjawab, Ya, carilah aku di dekat mizan. carilah aku kalau di sirat tidak ada, maka carilah aku di dekat mizan, neraca yang Allah siapkan timbangan. Memangnya untuk nimbang apa Ustadz? Ya nimbang amalan. Loh memangnya amalan bisa ditimbangkan, amal soleh itu kan abstrak. Jangan meragukan kemampuan Allah Azza wa Jalla. Ini pendekatannya bukan pakai akal, logika. Pendekatannya pakai iman. Sehingga jangan meragukan kemampuan Allah. Sekalipun pahala dan dosa itu abstrak. Namun Allah Maha Kuasa bisa menimbang itu. Baik, makanya ini berarti neraca itu ada, timbang, ya. Baik, terus kemudian qultu fa illam alqaka indal mizan, diuber lagi oleh Anas. Silakan. Aku bertanya lagi, Ya. bagaimana bila aku tidak menjumpaimu di dekat mizan? Gimana kalau aku tidak dapat menjumpaimu di dekat mizan? Tetap nggak ketemu. Terakhir kata Nabi. Qala fatlubni indal haudi fa inni la ukhti hadhihi salasu al mawatin. Silakan. Beliau menjawab, Ya. carilah aku di sekitar telaga. Ya ini poinnya. Kalau memang di sirat tidak ada, kamu tidak ketemu aku di mizan, maka carilah di sekitar telaga. Kenapa Ustadz? Karena aku tidak akan keluar dari 3 tempat tersebut. Karena aku tidak mungkin keluar dari salah satu 3 tersebut. Alamat sudah dikasih oleh Nabi. Aku berada di salah satu 3 tempat itu. Cari aku di sirat, kalau tidak ada di mizan. Kalau tidak ada di mizan, maka carilah aku di telaga. Aku nggak mungkin keluar dari salah satu 3 tempat tersebut. Baik, ini dalil nomor 3. Sekarang dalil nomor 4. Dalil yang keempat. Kitabnya sama, oh maaf, nggak sama kitabnya. Sahih Bukhari, kitabnya nggak ada di sini, nggak saya bawa. Dalil yang keempat, riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari, nomornya 6581. Nah, 6581. Kalau yang tadi yang panjang kan 6583. Ini 6581. Saya bacakan aja. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, antum sudah ketemu 6581 yang sudah di-download, ada nggak? Antum sempat download 6581 Bukhari. Nah, sambil dicari ya, kita dengarkan.
Nabi bersabda, "Bainama ana siru fil jannati, idza ana binaharin, hafatahu qibabud durri al-mujawwaf. Qultu, ma hadha ya Jibril? Qal, hadal kautsar alladhi a'taka rabbuk fa idza tinuhu misik." Silakan. Sudah ketemu Mas? 6581. Enggak ada. Saya bacakan artinya. Ketika aku sedang berjalan dalam surga. Jadi ini ketika peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian. Ketika aku berjalan di dalam surga, kebetulan aku bertemu dengan sebuah sungai. Di kedua tepinya itu ada kubah mutiara yang berlubang di dalamnya. Aku bertanya, apa ini Jibril? Jadi sebuah sungai, di kedua tepinya itu ada kubah mutiara yang berlubang di dalamnya. Maka aku bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, hadal kautsar, ini adalah al-kautsar. Nah, sudah mulai ketemu nama telaganya Rasul. Ini adalah al-kautsar yang diberikan Rabb kepada engkau, sedang baunya bagaikan misik. Apa nama telaganya Nabi? Ada nggak surat Al-Kautsar? Inna a'toina kal kautsar. Surat favorit kita tentunya ini ya. Baik, kita lanjutkan dalil terakhir, penutup yang kelima. Tirmidzi sudah ada di sini, Ustaz. Tirmidzi. Jilidnya jilid 2. Nomornya agak belakang, Ustaz. Kalau tidak salah nomornya 2443. 2443. 2443. 2443. Saya bacakan sambil dicari. Dari Samurah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan wa inni arju an akuna aksarahum waridatan." Silakan Ustaz, nama orang terakhir Samurah. Nama orang terakhir. Dua empat nggih. Naam. Muhammad bin Bakar Ad-Dimashqi menceritakan kepada kami. Terus? Sa'id bin Bashir menceritakan kepada kami. Lanjut. Dari Qatadah. Terus? Dari Hasan, dari Samurah. Nah, itu poinnya. Orang terakhir itu, periwayat terakhir dari Samurah radhiyallahu anhu. Silakan. Ia berkata, Ya, Rasulullah SAW bersabda, isinya Ustaz. sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Loh, setiap nabi punya telaga, Bapak Ibu. Tiap nabi. Sedangkan jumlah nabi itu ribuan. Konon disebutkan dalam riwayat jumlah nabi itu lebih dari 120.000. Ada yang mengatakan 124.000 jumlah nabi. Rasul 300-an. Ada yang mengatakan 314. Ada yang mengatakan 315. Maka kurang lebih 300-an lah. Kurang lebih. Rasul 300-an. Jumlah nabi 120.000-an. Bayangkan. Yang kita ketahui namanya hanya 25 orang. Yang kita ketahui. Mulai Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang belum kita ketahui nama-nama nabi. Lah ternyata setiap nabi itu punya telaga. Nanti di hari kiamat. Terus lanjut. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Lalu Mereka saling berbangga diri. Telaga siapa di antara mereka yang paling banyak dikunjungi. ternyata setiap nabi itu kan punya telaga. Mereka saling berbangga. Siapa yang paling banyak pengunjungnya? Setiap nabi. Lalu kata Rasulullah SAW, lanjut. Aku berharap telagakulah yang paling banyak pengunjungnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Jelas paling banyak pengunjungnya karena umat Nabi SAW adalah paling banyak ketimbang umat Musa alaihissalam. Baik ya, kita lihat sekarang ini dalil yang terakhir.
Sekarang kita masuk materi nomor 2. Derajat hadis tentang telaga Nabi. Bagaimana derajat hadisnya? Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada 3 orang ulama. 3 orang ulama. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar ini. Jadi Fathul Bari itu Bapak Ibu, kalau terjemahannya kalau tidak salah lebih dari 30 jilid. Lebih dari 30 jilid. Lebih. Kitab ini isinya, Fathul Bari ini, penjelasannya Sahih Bukhari. Jadi panjenengan kalau lihat Sahih Bukhari, satu buku itu penjabarannya itu di Fathul Bari. Jadi hadis Nabi itu turunnya pada saat kapan, maknanya apa, aplikasinya bagaimana, itu di Fathul Bari. Makanya kalau punya kitab itu, enak, insya Allah jadi Ustadz. Itu ya, Fathul Bari. Ada Sahih Bukhari, ada penterjemahnya, ada pensarahnya yang mensarah, menjelaskan. Terus kemudian kalau Sahih Muslim, ada Sahih Muslim. Kitab penjelasnya itu adalah Syarah An-Nawawi. Nah itu. Kalau Abu Dawud yang coklat itu di sana itu, ada di rak itu, Abu Dawud. Itu ada penjelasnya, nama kitabnya Aunul Ma'bud. Lah kalau Tirmidzi yang barusan dibaca oleh Ustadz Samsul tadi, Tirmidzi tadi, itu ada penjelasnya. Ada penjelasnya, namanya kitabnya Tuhfatul Ahwadhi. Jadi kalau punya kitab itu semuanya, insya Allah jadi, ya, paham hadis ini maknanya apa, kenapa Nabi kok mengucapkan gini, karena kondisi apa. Enak itu belajarnya. Lah itu penjelasannya itu. Baik, sekarang saya lanjutkan. Ada 3 ulama nih. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Yang kedua Imam Ibnu Asim rahimahullah. Ibnu Asim. Yang ketiga Imam Al-Qurtubi. Ternyata 3 orang ulama ini, Ibnu Hajar, Ibnu Abi Asim, dan Imam Al-Qurtubi mengatakan derajat hadis tentang telaga Rasul semuanya mutawatir. Wih, bukan sahih loh ini, mutawatir, di atas sahih. Bahkan tidak kurang 80 orang sahabat Nabi yang meriwayatkan. Sahabat Nabi itu ribuan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi ketika Fathul Mekah dari Madinah, kan Nabi seumur hidup kan haji sekali. Haji sekali seumur hidup. Rasulullah SAW haji sekali. Loh kalau Nabi haji sekali berarti di Madinah itu berapa kali Ustaz? Berarti di Madinah itu Nabi berapa tahun? 10 tahun. Nabi nggak bisa masuk Mekah gara-gara perjanjian Hudaibiyah. Nggak bisa masuk Mekah, dibatasi. Jadi Nabi kena waiting list. Ya, waiting visa. Makanya sekarang yang pergi haji, gagal haji, maka itu sesuai sunnah Nabi. Ya. Karena Nabi juga pernah gagal, mau pergi ke Mekah dihadang sama orang kafir, suruh balik. Tapi ada hikmahnya, perjanjian Hudaibiyah. Karena di Madinah Nabi menggalang kekuatan. Sehingga jumlah sahabat Nabi yang dibawa dari Madinah ke Mekah, itu kurang lebih sekitar 10.000 orang sahabat. 10.000 orang sahabat. 10.000. Sehingga kekuatan Nabi besar. Sehingga orang kafir Mekah ketakutan. Muhammad akan balas dendam ini. Kita yang ngusir dia. Maka dia sekarang akan balas dendam. Ternyata tidak. Nabi tidak balas dendam. Nabi hancurkan semua berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Sebentar Ustadz. Saya mundur dulu Ustadz. Ini kalau jeli loh ya. Nabi itu loh 10 tahun Ustadz. Di Madinah. Kan berarti tidak haji kan? Tidak haji. Tapi tiap tahun puasa Arafah. Iya. Berarti kalau gitu puasa Arafah tidak ada kaitannya dengan jamaah haji sedang wukuf. Makanya nanti panjenengan yang hari rayanya ikut ulil amri, pemerintah, tanggal 29, otomatis kan panjenengan puasa Arafahnya tanggal 28. Betul tidak? Sedangkan teman-teman kita di Muhammadiyah, hari rayanya lebih dahulu tanggal 28. Ikut Saudi sama 28 hari raya. Tanggal 27-nya jamaah haji wukuf. Mereka teman-teman kita Muhammadiyah yaitu puasa Arafah tanggal 27. Lah ini awak dhewe iki lho Satrio ya tanggal 29 29. Terus puasanya persis ketika teman-teman Muhammadiyah hari raya. Apa boleh kita puasa? Mereka boleh. Terus lah kan
Arafahnya sudah lewat. Iki poso apa ini? Ya puasa Arafah. Sebab Nabi pernah tidak haji 10 tahun, tapi tiap tahun puasa Arafah. Berarti kalau gitu kesimpulannya, puasa Arafah tidak ada kaitannya jamaah wukuf. Sehingga tidak usah tenang. Yang mau hari raya tanggal 28, alhamdulillah termasuk konstitusi ulil amri. Iya. Yang mau hari raya tanggal 29 juga termasuk konstitusi ulil amri. Enak hidup di Indonesia ini, enak dok. Anda mau rioyo tanggal 30, gak apa-apa insya Allah. Enak hidup di Indonesia ini, enak. Kan dikit-dikit harus ikut ulil amri. Ya memang ikut ulil amri. Lah memangnya teman-teman Muhammadiyah tidak ikut ulil amri. Buktinya sama pemerintah, silakan kalau mau berhari raya duluan. Konstitusi ulil amri. Yang mau tanggal 28, sama-sama nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang 29 juga mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang salah yang tidak sholat, selesai. Ya. Tinggal milih saja Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita lanjutkan. Tidak usah ribut masalah ini. Kita lanjutkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW jumlah sahabatnya banyak. Ternyata ada 80 orang sahabat Nabi. 80 orang ini. Bahkan ketika haji wada itu jumlah total 100.000 sahabat Nabi itu. Ketika haji wada, haji perpisahan, itu 100.000 jumlahnya. Lah ini ada 80 orang sahabat Nabi meriwayatkan semuanya telaga Al-Kautsar. Berarti kalau begitu hadis tentang telaga ini bukan hadis kaleng-kaleng. Ini hadis mutawatir. Tidak 1-2 orang yang meriwayatkan. 80 orang. Semuanya meriwayatkan tentang telaga Al-Kautsar. Telaganya Nabi Muhammad SAW. Berarti mutawatir. Sehingga tidak perlu ragu, tidak perlu ditolak, jangan diragukan. Sekarang kita masuk materi terakhir. Nah ini agak panjang dikit ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Seputar telaga Al-Kautsar. Berbicara seputar telaga Al-Kautsar. Yang pertama, ciri-ciri telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya ini, ciri-ciri telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cirinya A gitu aja ya, A. 1A, kan enak belajarnya nanti. A, namanya Al-Kautsar. Telaga Nabi itu namanya Al-Kautsar. Itu ciri pertama itu, yang A. Yang B, luasnya sejauh antara Ka'bah dengan Baitul Maqdis. Luasnya telaga antara Ka'bah, Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis, Palestina. Itu ya, itu yang B. Yang C, airnya lebih putih daripada apa tadi? Susu. Ciri yang C ini, airnya lebih putih daripada susu. Yang D, wanginya lebih harum daripada minyak misik. Wanginya lebih harum daripada minyak misik. Yang E, jumlah cangkirnya lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Jumlah cangkirnya. Yang F, siapa yang meminum airnya tidak akan kehausan selamanya. Abadi, nggak akan haus selamanya. Masya Allah. Ini F. Yang G. Yang G, siapa yang meminum airnya, wajahnya tidak akan pernah hitam untuk selamanya. Loh di mana ini dalilnya, keterangannya? Kok tadi tidak dengar? Nanti tak kasih. Nanti saya kasih. Saya ulang, siapa yang meminum airnya, wajahnya tidak akan pernah hitam untuk selama-lamanya. Ini yang F. Tolong diingatkan saya nanti ya, yang F itu belum ada dalilnya itu. Karena dari tadi kita tidak dengar itu. Yang G, yang G, airnya lebih manis daripada madu. Oh ya, G apa H? H, yang H ya, maaf, yang H. Airnya lebih manis daripada madu.
Yang I, terakhir, yang I paling banyak pengunjungnya. Paling banyak pengunjungnya. Saya tanya sama panjenengan sekarang, yang belum kita dengarkan tadi itu yang huruf apa dengan apa tadi? G sama? Oh, H? G, H? GH kan? Ya. Yang G apa yang G itu tadi itu? Wajahnya tidak akan pernah hitam. Terus yang H lebih manis daripada madu. Untuk yang G, Bapak Ibu sekalian, yang kalau meminumnya, maka wajahnya tidak akan hitam untuk selamanya, ada di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6 juga. Nanti bisa dibaca ya, kita lewati aja nanti. Yang penting panjenengan tulis saja. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 3614. 3614, 3614. Terus tadi yang H, yang airnya lebih manis daripada madu. Betul ya? Itu dalilnya ada di dalam, sebentar. Airnya lebih manis daripada madu, itu disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Sama Bapak Ibu, nomornya 3614, karena jadi satu di situ. Sama, 3614, hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Baik, sekarang kita akan masuk yang nomor 2, seputar telaga nomor 2. Yang nomor 2. Yang nomor 2. Berbicara tentang telaga Al-Kautsar berarti berbicara tentang perkara gaib. Jelas. Karena sekarang belum ada ini. Perkara ini nanti adanya di akhir zaman. Berarti ini perkara gaib. Surga, neraka, ini gaib, bidadari, malaikat ini gaib. Maka berbicara tentang telaga Al-Kautsar, termasuk sirat, mizan, ya, syafaat, itu gaib. Ya. Berbicara tentang telaga Al-Kautsar berarti kita sedang berbicara perkara gaib. Titik. Dan berbicara tentang perkara gaib berarti, ya, mohon maaf, dan beriman tentang perkara yang gaib, itu maksud saya, bukan berbicara. Dan beriman kepada perkara yang gaib, maka itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi saya ulang dari awal, berbicara tentang telaga Al-Kautsar berarti sedang berbicara tentang perkara gaib. Beriman kepada yang gaib termasuk ciri orang bertakwa. Makanya kalau surga tidak dipercaya, tidak percaya adanya neraka, tidak percaya adanya sirat, mizan, maka berarti dia tidak beriman kepada rukun Islam nomor 5. Oh, itu. Rukun Islam nomor 5 apa, Bu? Pak? Iman kepada hari akhir. Ya semuanya iman kepada hari akhir itu yang meliputi surga, neraka, dan yang lainnya. Dan bukan termasuk orang yang bertakwa. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Baqarah. Ayatnya ayat 2 dan 3. Insya Allah banyak yang hafal kok. Al-Baqarah ayatnya 2 dan 3. Yarhamukallah. Setelah Allah berfirman Alif Lam Mim, ayatnya nomor 2, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, itu ya. Terus ayat 3-nya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Artinya apa? Mulai ayat 2. Kitab Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ayat 3 yang menjawab, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena kita sedang membicarakan perkara gaib yang kita imani, yaitu telaga Al-Kautsar. Terus kita lanjutkan nomor 3, Bapak Ibu. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Nah, mulai ini. Ini meruncing ini. Mulai nomor 3, meruncing. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud perkataan Nabi. Nah,
Masih ingat, mudah-mudahan panjenengan masih ingat. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud perkataan Nabi dalam sabdanya tadi. Nabi kan bilang begini. Kan Allah menegur Nabi. Allah kan berkata kepada Nabi, engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Betul atau tidak tadi? Ya. Terus ya, Nabi kan bilang, suhkon, menjauhlah kalian bagi orang yang mengubah agama sepeninggalku, bagi orang yang merubah ajaranku setelah aku wafat. Itu ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya mereka yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang munafik setelah Rasul wafat. Jadi mereka munafik setelah Rasul wafat. Jadi ketika Nabi masih hidup, mereka orang beriman. Setelah Nabi wafat, keluar. Mereka kembali munafik. Ini bahaya ini. Ada lagi yang mengatakan, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang yang murtad, pindah agama setelah Nabi wafat. Jadi begitu mendengar Rasul wafat, maka mereka bimbang. Terus siapa panutan kita? Wong panutan kita ini telah wafat. Maka mereka keluar Islam. Murtad. Nah, ini. Ya. Makanya betul. Nah tadi panjenengan kan dengarkan. Aku mengenal mereka. Ya jelas. Wong Nabi masih hidup. Mereka ada. Aku mengenal mereka. Tapi mereka pun juga mengenal aku. Hanya saja antara aku dengan mereka. Allah buatkan penghalang. Kan gitu tadi ceritanya ya. Nah. Terus aku mengatakan, wahai Allah, mereka sahabatku. Karena dulu beriman. Mengimani Nabi. Mereka sahabatku. Dijawab oleh Allah. Engkau tidak tahu Muhammad. Apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Setelah engkau wafat. Ternyata maknanya mereka keluar Islam. Bingung. Siapa panutan kita kalau memang panutan kita telah wafat? Mereka kembali ke agama asal. Itu nomor 2 katanya ulama. Ada lagi yang mengatakan maksudnya perkataan Nabi itu adalah mereka melakukan perbuatan bid'ah setelah Nabi wafat. Nah ini yang pas. Mereka melakukan perbuatan bid'ah. Muhdats. Perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Bukan dunia. Kalau dunia nggak apa-apa. Di zaman Nabi nggak ada HP. Di zaman Nabi nggak ada alat-alat transportasi. Nggak ada pesawat. Nggak ada kereta. Nggak ada. Di zaman Nabi juga tidak ada seperti di zaman kita ini. Ya, lampu, mic ini, pengeras suara. Nggak ada. Tapi di zaman kita ada. Nggak apa-apa. Ini perkara duniawi ini. Duniawi. Ini yang dimaksud muhdats itu adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah ibadah. Jadi ibadah itu sudah pakem. Sudah ada aturannya. Nah, ternyata mereka tambah-tambahkan. Oh, seperti itu. Apa saja? Solawat, sudah ada pakemnya. Sudah ada pakemnya solawat, ditambah-tambahi. Apalagi yang lebih parah lagi, tiap torikot punya solawat beda-beda. Iya, torikot Ahmad Tijani yang nama torikotnya Tijania punya solawat Tijania. No. Ada solawat lagi Tibil Kulub. Ada lagi solawat Likhomsatun Utfi biha. Betul tidak? Ada nggak itu? Harral waba, kan gitu ya. Itu solawat ini bukan dari Nabi. Solawat Likhomsatun itu adalah solawat yang diijazahkan oleh pendiri NO, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada muridnya. Jadi bukan dari Nabi. Dan isinya syirik. Aku punya 5 orang. Likhomsatun utfibia. Aku punya 5 orang yang karena 5 orang ini harral waba, maka semua wabah penyakit akan hilang gara-gara 5 orang ini. Al-Mustafa wal Murtadha. Mustafa Nabi Muhammad, Murtadha Ali bin Abi Thalib, wa benahuma 2 anaknya Ali, Hasan Husain, wal Fatimah dan Fatimah. Bau-bau Syiah. Ambune ambu Syiah. Baunya bau Syiah. Kalau memang kau katakan orang mulia itu Ali, ada yang lebih mulia daripada Ali. Abu Bakar.
dan Umar. Itu rankingnya. Jadi bau-bau Syiah. Hati-hati, ini sholawat tidak pernah diajarkan Nabi. Belum lagi sholawat anta samsun, anta badarun, anta nurun. Bapak Ibu sekalian, ibadah ini pakem. Jangan ditambah. Ya ini yang dimaksud ini. Makanya diusir, menjauh, keluar. Karena kalian telah mengubah ajaranku. Mestinya ini difotokopi, disampaikan ke mereka. Insya Allah, gak wawu insya Allah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati. Terus kemudian ada lagi yang terakhir. Ulama yang mengatakan, yang dimaksud perkataan Nabi tadi, yang Nabi mengatakan, yaitu Allah mengatakan, mereka, kau tidak tahu Muhammad, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Itu maksudnya, orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat setelah Nabi wafat. Maksiat. Jadi mereka tidak murtad, ya. Mereka tidak melakukan cuman melakukan maksiat, dosa besar. Ya zina, awalnya sudah tidak zina, sudah taubat. Ya ikut ajarannya Rasul. Rasul wafat, zina lagi, minum khamr lagi, ya makan riba lagi, maksiat. Balik. Ya ini, orang-orangnya itu ya ini. Berarti kalau mau disimpulkan ada berapa orang itu yang dimaksud. Yang setelah Nabi wafat, yang katanya Allah tadi, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kau wafat. Ada berapa berarti totalnya? Ada berapa? Nomor 1 mereka murtad. Nomor 2 terus? Bid'ah. Nomor 3? Mereka melakukan maksiat. 4 sama munafik. Tadi nomor 1 ya, munafik, terus murtad, terus bid'ah, terus maksiat. Setelah Nabi wafat, yaitu maksudnya. Sekarang kita akan masuk pada pelajaran nomor berapa? Materi nomor berapa? Nomor 1, ciri-ciri Telaga Al-Kautsar. Yang nomor 2 tadi, yang nomor 1 kan seputar Telaga Al-Kautsar. Sudah. Yang nomor 2 tadi apa? Beriman. Berbicara tentang Telaga Al-Kautsar berarti berbicara tentang gaib. Betul itu nomor 2 ya. Yang nomor 3 barusan. Maksud perkataannya Nabi itu. Itu ya. Sekarang yang nomor 4. Betul. Tolong diingatkan saya ya. Nomor 4 ini. Yang nomor 4. Yang nomor 4 Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Perhatikan. Yang nomor 4 adalah orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar adalah, nah ini tak kasih lengkapnya. Orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar. Telaganya Rasul ini diusir. Suhkon, minggir. Menjauh. Siapa mereka? Orang-orang yang terusir dari Telaga Al-Kautsar. 1. Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan bid'ah setelah Nabi wafat. Oh ini ada dalilnya langsung ini. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah setelah Nabi wafat. Bid'ah. Ditambah-tambahi zikirnya, ditambah-tambahi. Jumlahnya ditambah-tambahi. Dan seterusnya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen tahu agama ini Bapak Ibu sekalian rusak. Ya. Rusak itu karena penyebab rusaknya ini adalah salah satu ajaran yaitu sufi, thariqat. Ini perusak ini sebenarnya. Sebab orang sufi ini Bapak Ibu sekalian, kalau dia duduk, dia dongeng. Dia orang sufi, dongeng. Kalau berdiri joget. Itu orang sufi, muter. Ya, itu sufi. Terus kalau cerita, dusta. Ceritanya itu. Wah, ada saja ceritanya. Ya, cerita. Apa ceritanya? Yaitu kiainya datang. Yaitu ke makam Rasul. Terus Rasul bangkit dari kuburnya. Ayo, viral tidak ini? Ya, terus kuburnya Rasul itu gini, goyang. Cuklak. Terus Nabi keluar dari kuburnya, terus mencium lututnya kiai itu. Siapa itu? Ya betul. Betul Bapak. Panjenengan sudah sebut namanya. Ya baik. Jadi itu. Jadi mereka
Kalau cerita, dusta. Dusta. Terus mereka kalau zikir, kayak orang kesurupan. Kalau zikir, kesurupan. Terus kalau dianggap soleh, gila, edan. Iya, sebentar. Kalau gila, kalau dia dianggap soleh, itu bila dianggap soleh, dia gila. Dan bila sudah gila, dianggap wali. Itulah sufi. Rusak, sudah. Torikot apapun, Naksabandia, Siddiqi, apapun sudah, rusak. Hati-hati. Maka yang pertama yang akan diusir oleh Nabi nanti Telaga Al-Kautsar adalah yaitu mereka yang merubah ajaran Nabi. Bid'ah, pelaku bid'ah, diusir. Dalilnya ada ini, ada. Coba Ustadz dibantu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3624. 3624. 3624. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. 3624. Ya, silakan Ustadz, kita dengarkan ini. Ya. 3624. Dari mana itu Ustadz? Dari Aisyah. Oh, dari Aisyah. Coba. 3624 ya. Iya, 3624. Coba. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata. Iya betul, dari Aisyah, betul. Terus Aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. isinya Ustadz? Dan beliau sedang berada di samping sahabat-sahabatnya. Lanjut. Sesungguhnya Iya. aku berada di telaga melihat siapa dari kalian yang datang kepadaku. Nah, Nabi mengatakan, aku tahu setiap umatku yang datang ke telaga itu, Telaga Al-Kautsar. Ini nanti di hari kiamat. Terus, Demi Allah, sungguh banyak orang yang tertahan tidak sampai kepadaku. nah, banyak yang ditahan. Gak bisa menemui Nabi, gak bisa di Telaga Al-Kautsar. Tertahan dia. Lanjut. Maka aku berkata, Iya. wahai Rabbku, Iya. mereka termasuk bagianku dan umatku. Mereka umatku ya Allah. Mereka ini bagianku, umatku. Bayangkan Nabi masih berkata demikian kepada Allah. Terus, Maka Allah menjawab, nah ini jawabannya ini yang horor. Silakan. sungguh Iya. kamu tidak mengetahui Iya. apa yang mereka ada-adakan Iya. setelahmu. Terus, Mereka terus berbalik darimu, terus. berbuat kebid'ahan. Duh. Mereka berbalik dari ajaranmu, mereka melakukan perbuatan bid'ah. Banyak umat Nabi yang tertahan. Oh, hati-hati. Ya. Baik, berarti ibadah itu bukan dalilnya sing penting api, bukan. Ibadah itu harus ada rujukannya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan. Saya tidak bosan-bosan nyampaikan ini. Untuk menekankan bahwasannya apa yang Nabi ajarkan itu adalah bimbingan wahyu dari Allah. Nabi itu pernah ditanya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah di YouTube sudah ada. Kajian saya di Malang, insya Allah. Ya, di Jalan Mahakam. Saya sampaikan tentang salam dan solawat. Nabi itu pernah ditanya oleh para sahabat. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari. Wahai Rasulullah, kami ini telah mengetahui bagaimana cara menyampaikan salam kepada Anda. Kami tahu. Bagaimana menyampaikan salam? Assalamu alaika ketika kita sholat. Tahiyat itu. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kami tahu cara menyampaikan salam kepada Anda. Cuman wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami bagaimana caranya bersolawat kepada Anda. Ada salam, ada solawat. Kalau salam kami tahu. Kalau solawat, bagaimana mengucapkan solawat kepada Anda. Bapak Ibu tahu, ternyata Nabi terdiam. Lama terdiamnya. Lama. Sampai-sampai di antara para sahabat berkata satu dengan yang lain. Kenapa aku tadi tanya seperti itu? Akibatnya membuat Rasul itu kepikiran. Akhirnya Nabi itu kebingungan. Akhirnya, kenapa aku tanya tadi itu? Iya, Nabi diem. Terus lama sekali. Akhirnya Nabi jawab, ucapkan dalam sholawatmu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. 2 kali innaka hamidum majidnya. Boleh sekali, boleh ditambahi fil alamina innaka, boleh. Intinya itu kurang lebih redaksinya. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu singkatnya. Sholawat Ibrahimiyah. Jadi kesimpulannya apa kaitannya dengan materi kita? Kesimpulannya berarti sholawat itu bukan karangannya Nabi. Nabi terdiam itu nunggu wahyu dari Allah. Berarti Nabi itu tidak beropini. Yang Nabi ucapkan itu dalil. Berarti Islam ini agama dalil, bukan agama hawa nafsu. Semuanya nunggu dari langit, diam. Karena nggak ada perintah. Itu Rasul. Anda siapa? Anda bukan Rasul. Kok ngarang-ngarang? Sholawat tibil kulub. Sholawat. Iya. Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Wassalim salaman taman. Ala sayyidina Muhammad. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kayaknya viral ceramah hari ini, viral insya Allah. Ya. Viral ini ya, insya Allah nanti pasti ada yang telepon ini kalau masuk ini, soalnya media sosial ini ya. Nah, lah bahasa, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Orang yang nomor berapa sekarang? Yang diusir. Ya. Nomor 2 kan? 4B ya berarti ya. Betul ya, 4B istilahnya, 4B. Orang yang diusir. Yang nomor 1 kan melakukan perbuatan bid'ah yang A. Yang B sekarang, 4B ini. Yang B adalah, yaitu kelompok Qadariyah dan kelompok Murji'ah. Itu diusir. Gak punya kitab. Ustaz punya kitab silsilah di Sahih. Tidak ada ya? Baik, saya bacakan aja. Saya ulang, kelompok yang B, nomor 2 yang diusir, yaitu yang B adalah Qadariyah dan Murji'ah. Qadariyah dan Murji'ah. Siapa kelompok ini? Nanti saya jelaskan. Saya bacakan dulu dalilnya. Qadarullah kitabnya tidak ada di sini. Kitab Silsilah Hadis Sahih. Silsilah Hadis Sahih jilid 3. Nomornya Bapak Ibu, nomor asli ya. Nomor aslinya jilid 3 ini. Nomornya 2748. 2748. Ini nomor aslinya. Di kitab aslinya. 2748. Silsilah Hadis Sahih. Begini bunyinya, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati. Jadi di zaman Nabi sudah ada 2 kelompok ini. Sinfani min ummati la yaridani alayyal haudha al-qadariyatu wal murji'ah. 2 golongan dari umatku yang tidak akan menemuiku di telagaku, yaitu telaga Al-Kautsar di surga. Mereka adalah 2 golongan itu, Qadariyah dan Murji'ah. Qadariyah dan Murji'ah. Jadi Nabi sudah 14 abad yang silam sudah memberitahukan ke kita, kelompok ini nggak bisa masuk ke telaga Rasul. Diusir. Siapa Qadariyah itu? Nah, saya jelaskan ringkas saja ya, bocoran dikit aja. Qadariyah ini adalah Bapak Ibu, adalah mereka kelompok yang tidak mengakui takdir. Nggak percaya sama takdir. Jadi mereka itu mengatakan semua yang terjadi ini karena upaya manusia, bukan karena takdirnya Allah. Nah, ini Qadariyah ini. Ya? Nah, betul. Kayak korun. Semua ini upayanya dia, usaha dia. Jadi nggak ada kaitannya dengan ketetapan Allah. Ya, seperti itu. Bahkan mereka meyakini Allah itu tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Jadi baru tahunya Allah itu kalau sudah terjadi. Lu bayangkan. Padahal dalam ayat kursi kan jelas, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kan gitu ya. Allah mengetahui yang di depan dan yang di belakang manusia. Jadi yang belum terjadi itu Allah sudah tahu. Tapi kalau Qadariyah tidak, Allah itu baru tahu setelah sesuatu itu terjadi. Itu Qadariyah. Tidak percaya takdir. Ya. Terus kalau satunya lagi Murji'ah, beda lagi ini. Murji'ah ini punya pemahaman, dia punya pemahaman
antara orang yang taat sama pelaku maksiat itu imannya sama. Sama. Orang soleh, orang tidak soleh, imannya sama. Sahabat Nabi dengan mereka pelaku maksiat, imannya sama. Mereka juga punya keyakinan iman itu tidak bisa bertambah dan iman itu tidak bisa berkurang. Jadi statis. Lah ini kan salah. Yang benar gimana kalau gitu? Yang benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang benar al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit-ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah, bisa drop, berkurang. Bertambahnya iman karena ketaatan kita. Berkurangnya iman karena maksiat yang kita lakukan. Imannya drop. Makanya perlu dicas. Ngecasnya itu kayak HP kalau drop, maka dicas. Charger kan dicas. Maka iman juga perlu dicas. Casnya apa? Tolabul ilmi. Ini ngecas iman. Supaya naik lagi. Begitu seterusnya. Jadi mereka Murji'ah berkeyakinan iman itu tetap. Orang soleh, orang tidak soleh imannya sama. Orang taat, orang kafir imannya sama. Itu Murji'ah. Nah ini pemahaman yang salah. Jadi kata Nabi, dua kelompok ini tidak bisa menemui aku di telaga. Sekarang 4C. 4C. Yang nomor 4C, wah, horor. Ya apa ini? Diterus tuh katanya. Yang C ini ya. Yang 4C ini adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang fisiknya jasad manusia tapi hatinya iblis. Itu nggak bisa, kata Telaga Rasul, nggak bisa. Nggak bisa. Baik, pemimpin yang zalim, pemimpin yang rusuk, pemimpin yang rusak akhlaknya, yang jelek. Ya. Pemimpin yang hatinya penuh dengan kedengkian dan seterusnya. Yang dia zalim dengan rakyatnya. Maka yang seperti ini nggak bisa ke telaga Nabi. Dalilnya di mana? Tolong dibuka Ustadz. Tirmidzi jilid 2, yaitu Tirmidzi. Nomornya 2259, 2259. 2259 Tirmidzi. Ini Ustaz. Ini ya, yang kuning itu. 2259. Tirmidzi. Sahih Sunan Tirmidzi nomor 2259. Nah, silakan Ustaz. Dua 2259. Ya, silakan Ustadz. Nama orang terakhir Ka'ab bin Ujrah. Nama orang terakhir Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an. Tafadhal. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an dia berkata, Iya, Ustaz. Rasulullah pernah pergi bersama kami. Terus Ketika itu kami berjumlah 9, terdiri dari 5 dan 4. baik, yang 5 Bagian yang pertama dari bangsa Arab, terus sedang bagian yang kedua dari Ajam, non Arab. non-Arab. Nabi bersama 9 orang. Yang 5 orang Arab semua ini. Yang 4 selain Arab, bukan orang Arab. 4 ini. Lanjut. Beliau lalu bersabda, Nah, ini poinnya. Silakan. dengarkanlah, Nah, terus apakah kalian pernah mendengar bahwa sepeninggalku nanti ada amir-amir atau pemimpin? Nah, nanti setelah aku wafat akan muncul amir-amir, pemimpin-pemimpin. Bagaimana itu? Siapa saja yang bergabung bersama mereka, Siapa saja orangnya yang gabung sama pemimpin itu ikut partainya. Nah, gitu ya. Ya. Gabung, berkoalisi sama pemimpin itu. Lanjut. membenarkan kedustaan mereka, Jelas pemimpinnya dusta. Janjinya dibuktikan kabeh, ngapusi. Iya, gak ada yang dibuktikan janji-janjinya. Terus orang-orang ini ikut koalisi dengan pemimpin itu, maka menolong mereka dalam kezaliman, bahkan ditolong dalam bentuk kezaliman mereka malah ditolong. Terus lanjut. maka ia tidak termasuk golonganku. Dan
dan aku pun bukan termasuk golongannya. Terakhir Ustaz, Ia tidak akan datang kepadaku di telaga Kausar. nggak bisa datang. Saya bukan golongan mereka, mereka bukan golonganku. Dan mereka tidak akan masuk ke telaga Al-Kausar. Hati-hati. Dulu sebelum masuk, ya, itu tegakkan keadilan. Begitu masuk cekre. Lah kamemble. Iya, tiba sama dewe belani. Iya, begitu masuk. Podo wae. Podo wae. Ya, hati-hati. Hati-hati, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu itu dusta, tapi dia ikut mendukung. Iya, seperti itu. Balik bondo soalnya. Hah? Kenapa? Kenapa? Oh iya, ya nanti sebentar, sabar ya. Sabar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka nggak boleh membenarkan kedustaan mereka. Jangan, yaitu kita membenarkan. Maka mereka pemimpin-pemimpin seperti ini, termasuk kita, ya. Maka nantinya nggak bisa dekat dengan telaga Al-Kausar, karena kita tahu kebohongan mereka, kedustaan mereka. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada ini jadi berarti kesimpulannya 4C tadi itu ya, pemimpin zalim ya, 4C. Sekarang materi penutup nomor 5. Terakhir ini, pamungkas. Nomor 5. Tips kiat-kiat agar bertemu Nabi di telaga Al-Kausar. Tips kiat-kiat supaya bertemu Nabi di telaga Al-Kausar. Apa kiatnya? 1. Kiat yang pertama. Jelas. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat. Jelas. Harus dikasih pemahaman para sahabat. Harus. Sebab ngaji Quran hadis itu banyak. Semuanya ngaji Quran hadis. Bahkan yang suka ngebom sana sini berbuat makar, mereka pun juga pakai Quran hadis. Ya. Panji Gumilang juga pakai Quran hadis. Betul atau tidak? Ya, seperti itu. Semuanya pakai Quran hadis. Nah, sampai punya anak dikasih nama Randis. Quran hadis. Saking senangnya ngaji Quran hadis. Masalahnya ini. Mereka mempelajari Quran hadis itu pakai pemahamannya siapa? Ya itu. Itu masalahnya. Jadi perlu diketahui harus mengikuti pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi. Mereka hidup di saat Quran itu turun, wahyu itu turun. Mereka yang paling tahu para sahabat, ayat itu turunnya kapan, kronologisnya apa, sebabnya apa, mengaplikasikan ayat itu bagaimana, mereka para sahabat. Bahkan mereka para sahabat ketika ada ayat turun, mereka ketika ayat turun, tidak akan menghafalkan ayat berikutnya sebelum ayat yang baru turun, mereka hafalkan dan mereka amalkan. Baru menghafalkan ayat berikutnya. Masya Allah. Ayat turun diamalkan. Mereka para sahabat. Oleh karena itu pemahamannya harus memakai pemahaman para sahabat. Kalau mengikuti pemahaman para sahabat, insya Allah Islam tidak akan centang perenang. Tidak akan ribut kayak begini. Ya. Maka ikuti jejak para sahabat. Bagaimana? Ayat ini menurut para sahabat bagaimana? Lah masalahnya adalah pakai pemahaman menurut hawa nafsunya. Ayat tentang surat Al-Ahzab, ayat 59 tentang jilbab, maka dikatakan jilbab budaya Arab. Loh, ya toh? Padahal yang mengatakan adalah seorang pakar ahli tafsir katanya. Profesor lagi di Indonesia, ahli tafsir. Lu bayangkan. Iya. Ini menunjukkan berarti memahami Quran dengan hawa nafsunya. Quran itu harus dipahami dengan yaitu pemahaman para sahabat. Kita lanjutkan. Sehingga kalau itu diikuti maka tidak ada yang namanya bid'ah. Itu nomor 1 itu tips pertama. Tips yang kedua.
Loh dalilnya apa Ustaz? Tips yang pertama, tadi kebalikannya. Kan tadi yang diusir itu kan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Lah bid'ah itu kan tidak mengikuti ajaran Rasul. Sehingga tipsnya kebalikannya. Kalau ingin ketemu Nabi di Telaga Al-Kautsar, maka ikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 2 tipsnya adalah rajin berwudu. Rajin berwudu. Batal wudu lagi. Batal wudhu lagi. Terus begitu. Rajin berwudhu. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam kitab. Minta tolong mas, dicarikan itu. Sahih Targhib mas, jilid 1 mas. Jilid 1 mas. Nah itu. Jilid 1. Ya. Nomornya 177. Sebentar lagi kita akhiri. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 177. Sahih Targhib wa Tarhib 177. Ya. Ketemu Ustaz? Ya. Kita dengarkan. Ya, ini ceritanya Nabi ketika ziarah kubur. Terus kita dengarkan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah mendatangi kuburan. Terus Beliau bersabda, ya, Nabi membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina dan seterusnya ya. Lalu lanjut aja Ustadz. Sampai di kalimat nanti di tengah-tengah itu, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Nah itu nanti dicari di situ Ustadz. Aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku. Terus para sahabat berkata, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Katanya Nabi, kalian itu para sahabatku. Saudara-saudaraku yang aku maksud adalah mereka yang hidup nanti di akhir zaman. Sekarang belum muncul. Nah, ada Ustaz kalimat Ya. Ya, silakan Ustaz. aku ingin, Ya, sebentar Ustaz. ya. Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita. Ya, terus. Mereka berkata, Ya, apa kata para sahabat yang waktu itu ikut ziarah kubur bersama Nabi? bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami ini termasuk saudara-saudaramu? Terus lanjut. Beliau menjawab, Apa katanya? kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian itu sahabatku. Yang tak maksud aku kepingin ketemu saudara-saudaraku. Itu siapa Ustadz? Lanjut. Sementara saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang. Tetapi Mereka bertanya, Iya. ya Rasulullah, orang-orang yang sekarang belum ada. Tapi munculnya nanti itu di akhir zaman. Berarti yang dimaksud Nabi ini adalah jamaah manarul ilmi. Allah. Kita yang dimaksud. Mereka belum hadir di zaman kita. Tapi mereka akan hadir nanti di akhir zaman. Sahabat tanya, kritis juga kata sahabat. Gimana Anda mengenali mereka? Sedangkan Anda wafat lebih dahulu. Mereka hidup setelah Anda. Lanjut silakan Ustaz. Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang-orang yang akan datang Ya, dari kalangan umatmu? terus. Beliau menjawab, Ya, apakah kalian perhatikan ya silakan itu. jika seseorang mempunyai kuda Terus, dengan kepala dan keempat kakinya putih, terus. di antara kuda-kuda yang hitam legam? Bagaimana menurut kalian kalau ada seseorang yang punya seekor kuda, kuda itu kepalanya putih, kaki-kakinya juga putih. Terus kuda itu dikelilingi kuda-kuda lain yang warnanya hitam. Kira-kira si pemilik kuda yang keningnya atau kepalanya kakinya putih bisa mengenali kudanya atau tidak? Lanjut Ustaz, silakan. Apakah dia bisa mengenali kudanya? Terus. Mereka menjawab, Ya, tentu. ya Rasulullah. Terus lanjut. Beliau bersabda, Nah, seperti itulah. sesungguhnya Ya. umatku akan hadir Ya. dengan wajah dan kedua tangan bersinar putih Terus karena bekas wudhu, lanjut sekarang poinnya. dan aku mendahului kalian Ya. kepada haud. Haud, telaga. Telaga. Lanjut. Terus.
diriwayatkan oleh Nah, stop Muslim sampai situ. dan lain-lain. Nah, aku mendahului kalian di telaga. Itu ada lanjutannya, yaitu redaksi berikutnya. Maka dengan mereka, yaitu wajahnya putih, berseri, bercahaya, tangannya, kakinya, karena bekas wudhu, maka aku mengenali umatku dan mereka berada di telaga Al-Kautsar. Makanya sering-sering wudhu. Sering-sering wudhu. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu kapan saja kita itu disyariatkan untuk wudhu, banyak. Banyak, ada beberapa keadaan kita itu disuruh wudhu. Ini bocoran aja ya. Yang pertama, mau baca Quran, itu lebih afdal wudhu. Bukan berarti kalau tidak wudhu tidak boleh, boleh, nggak apa-apa. Terutama wanita haid juga nggak apa-apa. Asalkan yang disentuh bukan mushaf. Jadi Quran terjemah, nggak apa-apa. Kalau Quran mushaf, maka kalau wanita ingin baca Quran, baca tok, nggak apa-apa, jangan menyentuh. Tapi kalau harus menyentuh, pakai sarung tangan, kain pelapis. Kalau mau menyentuh mushaf yang tidak ada artinya. Jadi kalau HP begini, ini aplikasi Quran di HP, ini bukan mushaf. Sehingga wanita haid tidak apa-apa baca Quran. Yang jadi permasalahan itu ulama polemik, haid nyentuh. Haid menyentuh. Lah ini yang jadi polemik. Kalau baca tok, tidak nyentuh, nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu pakai nyentuh. Lah kalau yang disentuh itu cuman Quran terjemahan, ada artinya, nggak apa-apa, dibuka aja. Tapi kalau yang tidak ada artinya, nah itu harus pakai sarung tangan menyentuhnya. Baik, mau baca Quran, terus kemudian mau tidur, bangun tidur, itu wudhu. Mau berangkat ke masjid, mau sholat, itu wudhu. Terus setelah makan daging onta, itu wudhu. Ya, karena apa? Karena daging onta ini pembatal wudhu. Beda sama daging kambing. Karena kandang onta itu sarangnya jin. Kata Nabi SAW. Terus kemudian setelah jima, kata Nabi kalau kita setelah jima dengan istri, lalu kita ingin minum atau ingin makan atau ingin tidur lagi, maka kata Nabi wudhu dulu. Jangan nyentuh makanan kecuali wudhu dulu. Atau jangan nyentuh minuman kecuali wudhu dulu. Setelah itu makan atau minum atau mau melanjutkan tidur. Itu setelah jima. Terus ada lagi yang nomor 8, kapan wudhu? Ketika akan mengulangi jima. Mengulangi. Ya. Repot ini. Ya, ini malam Jumat ini katanya. Ya. Malam Jumat kenapa? Ya baca sholawat malam Jumat. Kenapa memangnya? Iya, nggak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Iya, seperti itu. Baik, jadi ketika akan, sebab Nabi pernah dalam semalam mendatangi 9 orang istrinya dalam semalam. Istri yang pertama dijima lalu Nabi wudhu. Mendatangi istri yang berikutnya dijima wudhu. Mendatangi istri berikutnya dijima wudhu. Terakhir Nabi mandi sekali. Jadi sekalinya itu di terakhir. Sudah nggak usah dibayangin. Ya, nggak usah dibayangin. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah ini. Ya, nggak usah dibayangin, tapi perlu dipraktekkan, kan gitu ya. Sunnah Nabi yang satu ini. Baik, itu nomor 8. Terus kemudian ketika pingsan, siuman itu wudhu. Setelah muntah, itu wudhu. Setelah nganterkan mayat ke pekuburan, itu wudhu kembalinya. Kalau nganterkan, tapi kalau dia tidak ikut nganterkan, ikut mandikan, maka yang memandikan itu harus mandi. Mandi yang memandikan. Tapi kalau dia tidak ikut memandikan, cuman nganter tok ke pekuburan, baliknya harus wudhu, kata Nabi. Terus kapan lagi wudhu itu? Disyariatkan wudhu. Ketika menjenguk orang sakit, maka disyariatkan wudhu. Sebab Nabi mengatakan siapa yang menjenguk orang sakit di pagi hari dalam keadaan suci, maka didoakan 70.000 malaikat dengan doa ampunan sampai sore. Kalau jenguknya sore dalam keadaan suci, maka didoakan 70.000 malaikat doa ampunan sampai pagi. Begitu seterusnya. Fadilahnya jenguk orang sakit dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Nah itu. Dan masih ada lagi beberapa. Makanya rajin wudhu. Ya. Terus yang terakhir penutup tipsnya supaya ketemu Nabi di Telaga Al-Kautsar adalah yaitu menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang adil, Bapak Ibu sekalian. Pak, Bu, mohon maaf. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mendapatkan pemimpin soleh kalau rakyatnya tidak soleh. Jangan dikit-dikit nyalakan ulil amri. Jangan. Jangan dikit-dikit mencibir, ya, lalu menjelek-jelekkan ulil amri. Jangan. Kenapa? Karena itu bukan akhlak ahlus sunnah. Tetapi yang benar, sikap yang benar adalah mendoakannya. Saya mau tanya sama panjenengan, jujur. Setiap hari panjenengan mendoakan presiden kita Pak Jokowi berapa kali?
Iki. Leren. Wis. Doakan. Doakan kebaikan. Seperti itu. Ya doakan. Sekarang dapat ilmunya, doakan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak orang-orang itu yang mencibir, dibicarakan di mimbar-mimbar, nggak boleh. Sikap seorang Muslim adalah yaitu dengan mendoakannya. Kita tidak mungkin dapat pemimpin soleh kalau rakyatnya. Berarti kalau gitu Ustaz, kesimpulannya, pemimpin itu cerminannya rakyat. Iya. Jangan dibalik, rakyat itu cerminannya pemimpin. Kalau pemimpinnya zalim, rakyatnya ikut zalim. Enggak, keliru. Rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin zalim. Memangnya Ustadz ngomong gini ada dalilnya? Ada. Dalilnya di surat Al-An'am, surat nomor 6. Bapak Ibu sekalian, surat nomor 6, ayatnya 129. Nanti dibaca sendiri. Al-An'am, Allah berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka lakukan. Al-An'am 129. Al-An'am 129. Loh, jadi kalau rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin zalim. Ya, makanya yang digarap sama teman-teman salaf ini, sama salafi ini adalah umat. Jadi kalau banyak yang mencibir, oh salafiku gak mau duduk dalan, gak demo, dan seterusnya. Memang demo itu dari Islam? Bukan. Demo bukan dari Islam. Apalagi mereka demo banyak kemungkaran. 1, menjelek-jelekan ulil amri. 2, laki perempuan campur di jalanan. 3, waktunya sholat mereka tidak sholat. 4, merusak kepentingan umum. Banyak mudorotnya. Apakah itu dari Islam? Tidak. Makanya teman-teman salafi ini dakwanya dari bawah. Umat dulu. Jadikan umat ini semuanya mentauhidkan Allah. Yang syirik-syirik tinggalkan. Semuanya insya Allah, Allah akan berikan pemimpin soleh. Tapi kalau rakyatnya masih suka yang syirik, kelenik, dukun, suka maksiat, LGBT, masih ini, ya selesai, Allah berikan pemimpin yang zalim di negeri itu. Ya ini yang digarap sama teman-teman. Tetapi anehnya mereka banyak yang mencibir. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kalau rakyat merasa pemimpin itu zalim, dirasa zalim, maka tetap taat, dengar dan taat. Sekalipun pemimpin itu merampas hartamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadis ya. Saya bacakan hadis riwayatnya Muslim. Nomor asli nih, nomor asli. Nomor 1847, perhatikan 1847. Nabi bersabda, "Yakunu ba'di immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Akan ada setelahku pemimpin, penguasa yang mereka tidak melaksanakan petunjukku dan juga tidak melaksanakan sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Akan ada di tengah-tengah mereka umatku penguasa yang hatinya hati syaitan, tapi raganya jasadnya jasad wujud manusia. Sahabat Hudzaifah bertanya, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Apa yang harus kami perbuat kalau menjumpai pemimpin yang kayak gitu? Hati setan, wujudnya jasadnya manusia. Nabi bersabda, "Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in dhuriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati." Kata Nabi, hendaklah engkau mendengar, taat kepada penguasa, meskipun mereka memukul punggungmu dan mengambil merampas hartamu, tetap dengar dan tetap taat. Ayo. Ya. Kita tidak, ya, Lombok mahal. Gak tepak iki anu. Bensin naik, anu. Jangan. Ya, doakan. Ya Allah, jadikan pemimpinku pemimpin yang soleh. Orang-orang yang di sekitarnya ya Allah, orang-orang yang soleh pula. Loh itu doakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada negeri ini pemimpin yang soleh. Yang taat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan berbuat baik kepada rakyatnya, ya, tidak mendolimi rakyat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita umat-umatnya, umat-umat Rasulullah SAW yang kelak di hari kiamat berada di telaga Al-Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Ada yang bertanya? Sudah jam 9 ya, baik kita cukupkan karena sudah lewat ini jam 9 lewat. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung lagi. Berarti kisah yang nomor berapa bulan depan? Nomor 9 insya Allah, insya Allah. Baik kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.